Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya adalah Rifki Kurniawan Fathila. Di sini saya akan menjelaskan hasil ujian tengah semester saya, yaitu mata kuliah struktur data. Di mana pada nomor 1 ini diberikan sebuah link list yang merepresentasikan sebuah bilangan biner, di mana setiap not dalam link list ini merepresentasikan satu bit dari bilangan biner tersebut dengan bit terkecil disimpan pada not pertama dan bit terbesar disimpan pada not akhir. Lalu sini perintahnya, buatlah program untuk mengonversi bilangan biner yang direpresentasikan oleh link list tersebut menjadi bilangan desimal dalam bentuk integer. Oke, langsung saja ke shortcut-nya. Nah, di sini pada awal-awal kita bisa melihat jelas di sini saya menggunakan libraries yang dimana saya menggunakan libraries IOStream, lalu juga string, lalu juga decimal. Nah, fungsi string tersebut ini tuh bekerja sama untuk bekerja mengoutput suatu karakter yang nantinya akan saya input sebelumnya. Lalu di sini ada simet, yang simet itu tujuannya itu untuk mengoperasikan perhitungan matematika. Kenapa ini sangat penting? Karena nantinya ada yang dimana suatu biner itu dihitung menggunakan kelipatan perkalian 2 atau perpangkatan 2 gitu. Nah, ini sebenarnya penting. Lalu sini juga terdapat strukturnya nih, struktur not. Nah, jadi fungsi dari struktur not ini memiliki dua bagian utamanya, yaitu sebagai bit. Nah, di mana bit ini itu untuk menyimpan nilai 0 atau 1. Lalu kalau misalkan bukan 0 atau 1 gimana? Nanti ada suatu output yang sebenarnya yang menjelaskan keterangan bilangan biner tersebut tidak dapat diinput atau apa tadinya nanti ya. Lalu di sini terdapat juga next yang menunjukkan ke not berikutnya. Kenapa pada pada fungsi ini menggunakan kenapa pada struktur ini menggunakan next? Karena next ini tuh juga sangat penting untuk melanjutkan ke bit berikutnya atau ke not berikutnya. Lalu di sini juga ada yang namanya null. Nah, lalu di sini juga ada yang namanya bit file. Nah, untuk bit file dan null ini itu tuh nantinya bisa berfungsi untuk yang dimana null ini tuh nantinya akan berhenti nih link listnya atau binarnya bakal berhenti saat kita menginput itu saja. Lalu di sini terdapat function untuk menambahkan not di akhir link list. Nah, di sini terdapat yang namanya fungsi append dan juga nanti di sini ada yang namanya prepend. Nah, fungsi append ini digunakan untuk menambahkan not di akhir link list. Jika list kosong not baru menjadi head. Nah, kenapa saya kasih keterangan kenapa saya menjelaskan jika nanti ada list kosong itu diganti dengan new not, maka simpelnya itu gini, jika sudah ada not kita akan melakukan traversing dengan not akhir, lalu sambungkan not baru ke akhir. Nah, secara nggak langsung, kalau misalkan kita nanti menginput suatu not atau suatu binernya nanti itu, maka di akhir list itu nanti muncul bit baru atau not baru gitu loh. Nah, lalu di sini juga ada namanya prepend. Prepend itu untuk menunjukkan awal link list. Nah, sedangkan fungsi prepend di sini itu digunakan untuk menambahkan not di awal link list. Nah, not baru akan menjadi head dan menunjukkan ke not sebelumnya. Nah, ini menjadikan link list lebih mudah ditambahkan di awal. Jadi, kalau misalkan kita ingin menambahkan link list di awal, maka perlulah fungsi ini. Nah, lalu sini itu terdapat fungsi namanya untuk mencetak isi link list. Nah, fungsi ini tuh berguna untuk menampilkan isi link list tersebut. Lalu fungsi ini akan menelusuri setiap not dan mencetak nilai bit yang ada. Lalu di sini juga ada namanya fungsi konversi biner dari LSB ke MSB. Ini tuh simpelnya itu kita menghitung pengkonversian nilai desimal ke suatu ke LSB terlebih dahulu lalu ke MSB-nya. Nah, ini sini ada namanya data perhitungannya nih. Cara data perhitungan itu kita menggunakan power. Power ini tuh bertujuan untuk istilahnya apa ya, kayak multiplier itu kan kayak perkalian gitulah. Ini kan di sini kan ada 2 pangkat nih. Nah, power ini tujuannya itu buat pangkatnya itu, nilai dari pangkat ini. Ini kan nanti kan ada nilai bit dikali 2 pangkat. Nah, ini powernya nih. Nah, ini kan makanya di sini dikasih keterangan power plus plus. Ini mana nanti setiap bit atau setiap bit nanti itu akan mendapatkan
pelipatan pangkatnya tersebut. Yang dimana kan kalau diulang nih ya, kalau misalkan kita kita misalkan nih input 1 0 1 1 0 0 1 nih, kita enter. Nah, ini nih contohnya nih. Di sini kan ada dua kali, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2 dan seterusnya ya kan. Nah, ini tuh tujuannya makanya adanya power. Oke. Lalu di sini juga ada fungsi untuk mengkonversi nilai MSB ke LSB. Sebenarnya ini hampir sama aja konversinya, hampir sama aja sebenarnya. Ini tuh cuma kebalikannya aja jadi dari MSB ke LSB, sedangkan ini kan dari LSB ke MSB. Nah, cara perhitungannya juga sama sebenarnya tuh. Cuman yang membedakan itu ada sebenarnya yang membedakan nih. Nah, jadi untuk menghitung MSB ke LSB itu dia menggunakan append. Nah, dia menggunakan append. Sedangkan untuk menghitung LSB ke MSB dia menggunakan prepend. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau kita menghitung LSB ke MSB kita butuh namanya yang kayak reverse gitu namanya. Istilahnya tuh kayak reverse gitu, menambahkan not di akhir link di situ. Misalkan nih 011 010 nih ya. Nih, kalian lihatin aja. Di sini kan saya kan menginput dari MSB ke LSB ya kan. Nah, kalau misalkan kita menggunakan namanya prepend ya dari SLB ke MSB itu kan menggunakan prepend yang dimana kalau menggunakan uh, prepend itu artinya itu kita mengurutkan dari belakang. Ya namanya itu disebutnya istilahnya itu reverse apa atau apa gitu, reverse ya kalau salah ya. Itu namanya reverse. Nah, maka oleh karena itu nih, ini cara menghitungannya. Yang dimana sini ada 2 pangkat 0, ini segini dan seterusnya lah adalah. Nah, ini tuh kan angka awalnya ini tuh saya kan menginputnya 0 1 1 0 1 1 0. Nah, kalau misalkan kita balik, kalau kita balik ya jadinya 0 1 1 dari belakang nih. Ya kan? Begitu juga dengan MSB ke LSB. Kalau MSB ke LSB, inputannya itu nggak usah diubah diurut dari belakang lagi. Melainkan dia hanya langsung ke proses perhitungannya aja nih. Maka akan memunculkan nilai desimalnya tersebut. Jadi kurang lebih hasil eksekusinya seperti itu. Nah, setelah itu di sini terdapat fungsi utamanya nih, yang dimana fungsi utamanya ini itu untuk menampilkan cout dari suatu teks, lalu mengembalikan nol. Nah, nol itu artinya nilai kosong ya. Jadi nanti itu link list akan berhenti jika tidak terdapat bit berikutnya gitu. Kalau berdasarkan pemahaman saya seperti itu. Lalu di sini nih ada input nih kalau nih ya. Di sini kan ada keterangan input bukan bilangan biner, yang dimana kalau misalkan saya menginput binernya itu adalah 9 nih, maka dia nggak bisa. Akan menghasilkan output seperti ini. Nah, dia nggak akan jalan dia codingannya, oke? Nah, lalu lanjut ke sini. Di sini tuh ada append yang dimana sudah saya jelaskan tersebut. Nah, di sini juga ada cout. Cout itu buat menampilkan link list dari LSB ke MSB. Di sini juga ada cout untuk menampilkan link list dari MSB ke LSB. Begitu sebaliknya. Nah, jadi pada fungsi dari sini ke sini, ini adalah fungsi utamanya untuk menampilkan cout atau mencetak keseluruhannya gitu ya dari hasil perhitungan yang sebelum perhitungan dari program-program sebelumnya. Nah, disinilah hasil source code-nya tadi. Nah, ini hasil source code-nya ya. Nah, ini adalah hasil source code-nya. Oke. Lalu di sini terdapat juga nomor 2 untuk yang perintahnya itu untuk membuatkan suatu program yang menggunakan stack untuk mengkonversi bilangan desimal menjadi heksadesimal. Oke, langsung saja ke source code-nya. Otomatis kita di sini menggunakan library stack ya. Lalu di sini juga terdapat fungsi untuk pengonversian angka desimal menjadi
heksadesimal. Nah, di sini itu terdapat string. Kenapa di sini string? Karena di sini itu nanti kita di saat menginput itu uh, di saat menginput atau di saat uh, apa ya, outputnya itu nanti berupa karakter. Nah, jadi di sini tuh terdapat karakter hexadigit. Kenapa di sini namanya karakter hexadigit? Karena dalam suatu karakter hexadesimal itu terdiri dari 16 karakter ini nih, dari 0 sampai F. Nah, dari sini juga terdapat stakar S. Nah, di mana nanti simbol dari stak itu adalah S. Simbol karakter dari stak itu adalah S. Nah, lalu jika bilangan adalah 0, nah di sini itu maksudnya itu jika kita kasusnya dalam menginput itu hanya angka 0 saja, maka dia tidak akan menghasilkan apa-apa, melainkan dia akan menghasilkan angka 0 itu saja, atau kembali ke menu awalan gitu ya kan. Nah, lalu di sini juga terdapat while desimal lebih dari 0. Jadi di sini itu penjelasannya itu kenapa di sini terdapat while. Jadi lebih tepatnya ini kayak loopingnya sih. Jadi looping kalau misalkan di saat kita menginput lebih dari 0, maka dia itu akan mendapatkan sisa. Nah, kenapa di sini saya namanya sisa? Jadi sisa ini tuh bersumber dari desimal persentase 16. Nah, desimal persentase 16 ini artinya mengambil sisa pembagian. Nah, sisa pembagiannya itu dari sini nih. Nah, di sini tuh maksudnya itu desimal per sama dengan 16, artinya bilangan desimal tersebut dibagi dengan angka 16 untuk lanjut ke digit berikutnya. Lalu di sini terdapat expose. Nah, fungsi dari expose ini sisa yang ini nih dimasukkan ke stack. Nah, stack untuk disimpan sementara. Lalu karena itu kan udah mengambil ini kan disimpan kan stacknya kan. Nah, oleh karena itu perlu juga nantinya kita untuk mengambil isi stack tersebut untuk membentuk string dan hexadesimalnya. Nah, di sini terdapat while S empty gitu ya kan. Nah, jadi seperti ini. Nah, di sini juga terdapat yang dinamakan stop dan spop. Nah, stop itu artinya mengakses elemen teratas dari stack. Lalu ada spop itu artinya menghapus elemen teratas setelah digunakan. Nah, proses ini untuk membalikan urutan digit dari bawah ke atas membentuk hasil akhir yang benar. Lalu terdapat fungsi utama nih, fungsi utama integer main. Nah, integer main itu artinya kita itu intinya di fungsi utama ini itu bertujuan untuk menginput dan mengoutput saja. Jadi di sini itu untuk menginput desimalnya, lalu di sini mengoutput hasil konversian ke heksadesimalnya. Jadi di sini tuh tujuan apa tuh fungsi utama itu adalah untuk menginput dan mengoutput saja. Oke, langsung saja kita eksekusi saja ya. Nah, di sini saya akan bilangan desimalnya itu saya ingin menggunakan 9 deh, 9. Saya menggunakan heksadesimalnya 9. Lalu kalau ke enter heksadesimalnya adalah tetap 9. Lalu misalkan saya di sini ingin 0. Di sini saya ingin 0. Kalau misalkan saya 0, dia akan menginputnya 0. Karena kenapa? Karena tadi yang di perintah ini nah, jika bilangan adalah bukan perintah, sorry, kasus. Nah, jika ada kasus di saat menginput 0, saya tetap 0. Karena dia tidak akan menghasilkan apa-apa, tidak akan lanjut ke yang lainnya gitu. Lalu kalau misalkan saya menginput bilangan ratusan, di sini saya akan mencoba bilangan ratusnya itu 254 ya kan. Nah, lalu kita enter, dia akan menghasilkan karakter FE. Ini adalah hasil conversion dari bilangan 254. Jadi untuk nomor 2 kurang lebihnya seperti itu, dan mohon maaf atas penjelasan sekurang-kurangnya dari nomor 1 dan nomor 2 tadi, karena di sini saya juga sambil belajar, saya juga tidak terlalu memahami, meskipun saya membuat ini dari awal mulai saya masuk kuliah, bukan awal masuk kuliah, dari awal setelah adanya pembelajaran UTS tersebut. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya di sini juga sembari belajar memahami
alur dari shortcut tersebut dan menjelaskan juga supaya saya juga sudah berusaha menjelaskan dan ya terima kasih. Mohon maaf jika kurang. Setidaknya saya sudah berusaha. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.